إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat Mushola An-Nur Fatma Residen yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Nikmat tersebut merupakan karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam hambanya yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tak lupa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat lain yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan ini masih dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah dalam rangka bagian dari ketakwaan kita, bagian dari ibadah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa yang paling berjasa, karena sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku khatib mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan segala perintahnya, dengan cara tidak melakukan segala larangannya, dan dengan cara selalu memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, sehingga Allah akan selalu ada dalam hati kita. Jika Allah telah ada dalam hati kita, niscaya akan timbul ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah yang singkat ini mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi
di sekitar kita saat ini masih masa pandemi COVID-19. Sudah berjalan hampir 2 tahun. Sudah banyak sekali di antara kita yang menjadi korban. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita semakin dekat. Istilahnya inner cycle kita sudah menjadi korbannya. Bahkan mungkin kita sendiri sudah pernah terjangkiti penyakit ini. Dan alhamdulillah, mari kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada situasi seperti ini, siapa saja bisa terserang. Siapa saja bisa mengalami hal-hal yang tidak terduga. Hari ini sehat, besok sudah sekar. Hari ini masih normal bernafas, besok tersengal-sengal. Maka dari itu, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, meminta ampunan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari kelak. Karena niscaya apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal untuk hari akhir nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kalau tidak hari ini, suatu saat nanti kita semua akan merasakan kematian. Tidak ada yang lepas dari kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Jadi kematian ini adalah pintu gerbang kita yang akan kita buka menuju jenjang berikutnya. Alam dunia, alam kubur, kemudian alam barzakh. Dan semoga kita nanti dimudahkan sehingga kita semua masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tadinya manusia ini adalah tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa sajakah kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan sebelum kita menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, dan tentunya hal ini sudah berulang kali kita dengar, sudah berulang kali disampaikan oleh para ustadz, para ulama, para kiai. Namun ini adalah kewajiban dalam rangka dakwah agar kita semua selamat dan masuk ke dalam surganya. Pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, dalam rangka mempersiapkan diri menuju kematian, mari kita beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya adalah amalan yang dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin
berkelanjutan meskipun itu hanya sedikit. Jadi jika kita memiliki suatu amal ibadah yang kita lakukan secara rutin, itu lebih baik daripada amal banyak tetapi hanya sesekali. Jika kita rutin menjalankan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada kita mengerjakan 20 rakaat sholat duha hanya dalam satu waktu. Jika kita rutin melaksanakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada kita melakukan qiyamul lail 20 rakaat hanya kadang-kadang saja. Maka suatu amalan walaupun sedikit namun konsisten lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Walaupun kita hanya sholat 2 rakaat, tetapi jika kita betul-betul khusyuk, betul-betul kita niatkan lillahi ta'ala, semoga Allah menerima amalan itu dan semoga itu menjadi memperindah catatan amal kebaikan kita, memasukkan kita dalam surganya. Daripada 20 rakaat atau lebih yang kita lakukan secara tergesa-gesa, yang tidak ada Allah di dalamnya, pikiran kita ngelantur kemana-mana. Maka semoga kita senantiasa menjadikan Allah dalam pikiran kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Namun seringkali kita menganggap sepele hal ini. Pada kenyataannya banyak sekali yang gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka marilah kita berdoa agar kita semua dipermudah mengucapkan kalimat ini di akhir penghujung hidup kita, dan kita semua dapat mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah adalah jika ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan hidup kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa
وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada kami hamba-Mu ya Allah. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan Islam pada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari ini ajarkanlah kami untuk senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun dari kami selama ini ya Allah. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupilah seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah lembaran baru yang bersih, menggantikan lembaran kami yang kelam di masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dan selamatkanlah orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka dan sayangilah mereka ya Allah. Jika selama ini kami telah menzaliminya, maka jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu untuk berbalas budi ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari kematian su'ul khatimah ya Allah. Lindungilah kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.